Ibu tanggal berapa ya Bu ya? 14 bulan 12 2019. Terus di sini saya mendapatkan takdiran persalinan untuk riwayat persalinan 21 bulan 9 2020. Sah, ya berapa kali Bu ini tahu? Satu kali ya udah berarti sah ya Bu ya. Untuk apakah Ibu ini kehamilan anak pertama atau yang kedua Bu? Yang kedua. Oh yang kedua. Iya. Anak pertama lahir sehat ya Bu ya. Mungkin Ibu ada tentang riwayat penyakit Ibu ada? Tidak ada. Riwayat penyakit keluarga ada Bu? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin riwayat penyakit ginekologis seperti keputihan, mioma gitu, seperti kanker serviks kita ada? Tidak ada ya. Tidak ada. Mungkin saya ingin bertanya untuk pernapasan Ibu apakah ada yang sakit atau gimana? Tidak ada. Tidak ada. Untuk makan minum juga biasa ya Bu ya? Biasa. Untuk eliminasi kayak BAB, BAK apakah ada keluhan atau tidak ada ya. Untuk istirahat Ibu biasanya Ibu tidur malam tuh jam berapa jam? 8 jam ya normal ya. Terus siangnya bisa istirahat nggak? Bisa. Berapa jam? Oh iya. Apakah untuk hubungan seksual apakah ada sering Ibu melakukan atau bagaimana? Untuk perasaan Ibu, apakah Ibu sudah siap jadi orang tua atau tidak Ibu? Sudah. Dan apakah keluarga sangat mendukung dan suami sangat mendukung? Ya, sangat mendukung. Oh iya. Untuk kebudayaan, bagaimana untuk kebudayaan Ibu? Apakah ada larangan-larangan tertentu atau gimana Bu? Tidak ada ya? Iya bagus ya Bu ya. Mungkin pengetahuan yang tidak Ibu ketahui saat ini apakah ada Bu? Untuk semester ketiga ini? Mungkin apakah Ibu ada bagaimana persiapan persalinan terutama tentang cara menangani pandemi corona ini? Oh iya, ya nanti saya jelaskan di belakang ya Bu ya. Ya baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan TTP seperti adanya suhu, nadi, respirasi dan tensi. Habis itu saya akan meriksa pemeriksaan fisik Ibu dari wajah hingga dari wajah sampai kaki. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Iya. Saya langsung ya Bu ya ke ruangan tindakan ya Bu ya. Baik Bu, di sini saya akan langsung melakukan tindakan, yaitu saya ingin memeriksa tanda-tanda vital Ibu, yaitu tekanan darah, nadi, pernapasan dan suhu Ibu.
dari atas kepala sampai ujung kaki. Di sini saya mau memeriksa rambut ibu apakah ada kelainan atau tidak. Rambut ibu bersih, tidak ada kelainan dan tidak ada rontok dan tidak ada juga udim. Dan di bagian muka ibu bersih, simetris, tidak ada plasma yang berlebihan, tidak ada pembengkakan dalam muka, dan muka ibu bersih. Di bagian mata ibu tidak ada pucat, yang tipe merah muda, merah juga putih, dan kelihatan ibu saya lihat baik ya Bu ya, bisa melihat kan, bisa dilihat arah kanan dan kiri kan, bisa ya Bu ya. Baik, setelah itu saya lihat di bagian hidung ibu simetris, tidak ada pembengkakan, tidak ada kelenjar, tidak ada polip, dan bagian telinga ibu simetris, tidak ada sekret dan tidak ada saya lihat tidak ada pembengkakan ya Bu ya. Dan pendengaran ibu baik kan, bisa mendengar suara saya dengan jelas kan Bu ya? Iya, bisa ya Bu ya. Habis itu di bagian mulut saya lihat mulut ibu bersih, tidak ada stomatitis atau tidak ada sariawan, dan bibir ibu juga lembab dan tidak kering ya Bu ya. Apakah ibu bisa menelan dengan baik Bu? Bisa ya Bu ya. Habis itu di bagian mulut ibu coba buka Bu. Gigi ibu juga bersih ya Bu ya, tidak ada lubang gigi, ya gigi ibu juga lengkap. Kalau menelan bisa Bu, ya bisa ya Bu ya. Berarti tidak ada kelainan dalam ibu menelan, dan tidak ada pembengkakan di bagian lidah ibu. Selanjutnya saya lihat di bagian leher ibu, saya sedikit menekan ya Bu ya. Apakah ada sakit? Tidak ada ya Bu ya. Oh, tidak ada sakit. Dan saya raba di sini tidak ada kelenjar tiroid dan kelenjar limfe, semuanya baik-baik, dan tidak ada pembengkakan yang tidak abnormal ya Bu ya. Selanjutnya saya ingin memeriksa di bagian dada ibu, apakah ibu bersedia? Iya. Ibu bisa sedikit buka ya Bu ya bajunya Ibu ya. Nah, di sini saya lihat dada ibu tidak ada kelainan ya Bu ya, tidak ada pembengkakan dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan di sini saya akan menggunakan stetoskop untuk mengecek apakah suara paru-paru dan jantung ibu atau tidak. Saya Bu ya, suara jantung sama paru-paru tidak ada kelainan seperti maupun yang lainnya. Selanjutnya saya ingin memeriksa di bagian payudara ibu. Nanti saya akan sedikit menekan apakah ibu bersedia. Iya. Saya sedikit tekan ya Bu ya. Sakit? Tidak ya Bu ya. Saya raba tidak ada pembengkakan ya Bu ya. Semuanya baik-baik saja. Putih susu ibu menonjol, tidak ada kotoran, bersih, dan ibu mengalami hiperpigmentasi, dan saya rasa saya sedikit menekan ya Bu ya. Kolostrum baru belum begitu keluar ya Bu ya, karena masih kehamilan belum cukup umur ya Bu ya, kehamilan belum ateron. Dan selanjutnya di sini saya lihat di bagian perut ibu nampak mengkilat, ada garis linea nigra dan tidak terdapat bekas operasi. Nah, di sini ibu saya ingin menekan sedikit ya Bu ya, untuk menentukan apa yang berada di atas dan apa yang berada di bawah ya Bu ya. Ibu bisa ditekuk kakinya Bu. Ya, silakan ditekuk kakinya ya Bu ya. Lalu kita amatkan tangan kita untuk nanti sebelum kita melakukan perabaan di bagian ibu. Bisa Bu tarik nafas ya Bu ya. Saya sedikit menekan ya Bu ya. Ini saya lakukan yang persatu, yaitu apa yang berada di fundus, sambil kita mengecek apa yang berada di fundus dan berapa senti dari fundus sampai sifisis. Udah ya Bu ya, sesuai dengan kehamilan ya Bu ya. Di situ kita raba apa yang berada di bagian kanan dan apa yang berada di bagian kiri dari perut ibu. Di bagian kanan masih di sini ada teraba, ada tahanan ya Bu ya. Kemungkinan besar ini adalah punggung dari janinnya. Dan di bagian kiri
ini teraba kosong ya Bu ya. Saya rasa ini bagian-bagian kecil dari janin, yaitu bagian tangan maupun kakinya dari janin. Nah, permisi ya Bu ya, saya akan sedikit membelakangi Ibu saya untuk mengecek bagian diopter 3 apa yang berada di apakah sudah masuk panggul atau belum. Ini belum masuk panggul ya Bu ya, karena ini masih usia kehamilan baru awal trimester 3 ya Bu ya. Dan di sini saya tidak lakukan diopter 4 karena ini belum masuk panggul. Ya Ibu silakan luruskan kakinya Bu. Selanjutnya saya akan mengecek DJJ Ibu. Nah di sini saya rasa janin ada di bagian kanan. Nah itu kita cek DJJ-nya berapa. DJJ Ibu normal ya Bu ya, DJJ janinnya. Selanjutnya di sini saya melakukan pemeriksaan di bagian genitalia ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Oh iya. Setelah itu saya lakukan untuk di bagian kaki saya raba di sini. Kaki Ibu tidak ada unik ya Bu, tidak ada pembekakan ya Bu ya. Kulit Ibu juga baik, tidak ada kelainan dan tidak ada varises, serta saya lihat kuku dan jari-jari Ibu lengkap. Kuku Ibu berwarna merah muda, jadi kuku Ibu sedikit pucat karena Ibu tadi kan saya cek HB Ibu sedikit mudah ya Bu ya. Nanti Ibu bisa tingkatkan lagi HB Ibu. Baik, di sini pemeriksaan visi dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah selesai. Selanjutnya Ibu bisa lakukan tindakan kunjung. Baik Ibu, di sini tadi saya dapatkan dari hasil pemeriksaan. Yang pertama dari pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan TTP dari tadi suhu, respirasi sama tekanan darah Ibu normal. Tetapi dari pemeriksaan fisik saya dapatkan tadi Ibu mata Ibu sedikit pucat dan penglihatan agak pucat ya Bu ya. Karena Ibu di dalam pemeriksaan laboratorium saya dapatkan HB Ibu rendah yaitu 96%, dan tapi reduksi uri sama protein urin Ibu negatif, tidak ada masalah. Jadi Ibu cuma bermasalah pada HB Ibu. HB apakah Ibu tahu HB? HB itu yaitu kekurangan sel darah merah ya Bu ya. Jadi itulah penyebab Ibu tadi Ibu mengalami keluhan jongkok bangun dari jongkok lalu berdiri agak sedikit pusing. Itu yang menyebabkan ya Bu ya. Nah di sini saya akan memberikan Ibu saran dan saya akan memberikan Ibu suatu vitamin suplemen ya untuk Ibu konsumsi. Yang pertama di sini saya akan memberikan Ibu harus banyak mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, misalnya kacang-kacangan berwarna merah, daging-dagingan yang berwarna merah, dan Ibu mengonsumsi tablet penambah darah. Penambah darahnya itu nanti saya kasih nanti sekitar 1 tablet, dan itu Ibu minumnya 2 kali 1 sehari karena Ibu di sini sudah memasuki trimester ketiga, jadinya Ibu harus memperbanyak makan sel yang zat besi. Jadi Ibu supaya mengurangi anemia Ibu, supaya nanti kedepannya kandungan ulangnya nanti bisa mempertambah sel darah merah. Apakah Ibu bersedia? Ya. Untuk tadi Ibu menanyakan tentang pengetahuan yang belum Ibu ketahui seperti tanda-tanda persalinan. Ibu ada tanda persalinan itu adalah keluarnya adanya kontraksi yang sangat hebat dan sangat kuat dan teratur, dan adanya lendir bercampur darah, dan Ibu serasa ingin mengedang. Untuk tanda bahaya di sini nanti Ibu di trimester ketiga ini misalnya Ibu merasakan gerakan janin itu berkurang, Ibu jadi harus segera lakukan pemeriksaan kesehatan. Nah biasanya di sini gerakan janin itu biasanya 10 kali dalam seminggu ya Bu ya. Dalam seminggu itu janin bergerak minimal 10 kali. Nah di sini selanjutnya ada pendarahan yang belum waktunya, pendarahan yang hebat dan belum waktunya, itu bisa terjadi tanda bahaya dalam trimester
saat ini kan ibu masih usia kandungan ibu belum ATR, masih cukup bulan. Jadi kalau sekarang ibu merasakan adanya keluar pendarahan yang sangat hebat, itu artinya